Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahna mulku lillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segenap para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur tiada henti atas karunia Allah yang tidak pernah berhenti juga mengalir kepada kita semua, sehingga dengan semua itu pada pagi ini kita dimudahkan kembali untuk menunaikan ketaatan sholat subuh berjamaah. Terlebih kita sedang menunaikan ibadah syam hari yang ke-9. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian dalam waktu yang sama juga semoga melalui ibadah kita, puasa kita, dan segala macam ketaatan kita menyebabkan dosa-dosa kita yang sudah lewat diampuni Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya terbimbing, terpelihara, terjaga untuk tidak kembali berbuat kesalahan dan terus istiqomah di atas ketaatan hingga saatnya nanti Allah mempertemukan kita dengan ajalnya. Semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan kedua saya di bulan Ramadan tahun ini, yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan zikir, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zikir ini adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan. Jadi tidak ada orang yang berbahagia melebihi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Karena memang hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Kalau yang diingat selain Allah pasti akan gelisah. Mengingat harta, mengingat anak, mengingat binatang piaraannya, mengingat apa aja itu akan membuat kita gelisah. Nah, tapi dengan mengingat Allah kita akan tenang. Dan Allah SWT sudah menjanjikan, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Ketika Allah mengingat hambanya, mengingat kita semua, artinya Allah menjaga, Allah membimbing, Allah mencukupi, Allah menjamin. Washkururi wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir, ya, ahli zikir, ya, ahli mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kesempatan. Karena zikir adalah ibadah yang tidak membutuhkan waktu khusus, tidak membutuhkan kondisi khusus. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa lakukan, dengan duduk, berdiri, berbaring, bisa, ya. Kecuali pada saat-saat yang memang dilarang kita untuk berzikir seperti kita di kamar kecil dan seterusnya. Ya, untuk sekarang para jamaah yang berbahagia, kita akan kembali mengulang zikir, karena zikir itu banyak sekali. Nah, ini zikir yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat as-shalihat. Al-baqiyat itu artinya yang kekal, baqi, al-baqiyat yang kekal, as-shalihat yang bagus, yang kekal, yang bagus. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih juga, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al-baqiyatus shalihat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Nabi SAW, itu al-baqiyatus shalihat. Apa yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat? Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan, ya, ayat 67 itu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun indallahi khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala, ya. Jadi al-malu wal banun, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, adalah merupakan perhiasan dunia. Harta, anak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, adapun baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, ya, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik amala, sebaik-baik harapan. Nah, ini kita baca dulu apa itu baqiyatus shalihat. Monggo kita baca bersama. La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Sekali lagi, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, ya. Sekaligus hadis ini menjadi tafsir, ya, daripada ayat dalam surat Al-Kahfi tersebut, ya, yaitu dalam ayat yang ke-46, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Harta, al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak adalah merupakan perhiasan dunia. Kenapa perhiasan? Karena dengan punya anak, dengan punya keturunan, dengan punya harta, dunia itu semakin indah, ya. Satu keluarga kalau di situ ada harta, di situ ada anak, maka sungguh sangat indah. Tetapi keindahan yang berupa anak dan harta itu belum sebanding dengan al-baqiyatus salihat. Karena baqiyatus salihat itu khairun 'inda rabbika thawaban, lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik ganjarannya, wa khairu amala, dan merupakan sebaik-baik amala, harapan, cita-cita. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa al-baqiyatus shalihat itu lebih baik ketimbang anak dan harta. Ya. Para ulama menyimpulkan diantaranya karena al-baqiyatus shalihat itu bisa diraih oleh siapapun, ya. Siapapun bisa meraih al-baqiyatus shalihat,
Tapi harta anak tidak semua bisa mendapatkan. Ada orang yang berumah tangga tidak punya anak. Tidak sedikit orang yang sudah berumah tangga sekian tahun tidak dikaruniai anak. Dan tidak sedikit juga orang yang tidak punya harta, hidup miskin. Tetapi al-baqiyatus shalihat ini bisa dilakukan, bisa diraih oleh siapa saja dengan mudah. Yang penting mau, yaitu la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini kita ucapkan. Ini kalimat-kalimat zikir al-baqiyatus shalihat. Tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda, tidak laki, perempuan, semua bisa. Ya. Dan kita bisa lakukan di semua kesempatan, sambil duduk, sambil bekerja, sambil beraktivitas, sambil berkendaraan dan lain sebagainya. Daripada mungkin kita bingung, ya, sambil menunggu datangnya imam, sambil kita sudah datang ke masjid, ke asyik, menunggu azan dan seterusnya, kita bisa lakukan zikir-zikir seperti ini. Kemudian al-baqiyatus shalihat bersifat abadi, ya. Sedangkan harta dan anak itu bersifat sementara. Anak itu sementara, ya. Kalau udah pada gede, pada misah, dewek-dewek, ya udah orang tua gak didewekan. Mereka sudah, apalagi ketika anak-anak kita sudah berkeluarga, ya sudah, mereka sudah sibuk dengan urusannya. Karena itu kita tidak boleh menggantungkan mutlak kepada anak-anak kita. Kita sudah diamanai anak, ya, sudah kita pelihara, kita didik, kita rawat, kita besarkan, kita biayai dan seterusnya. Gilirannya sudah diambil orang, sudah menjadi milik orang. Kita sudah tidak bisa menggantungkan total, ya. Paling ya selalar seliwat lah cara Jawa nih. Nek kasih kemutan maring wong tua. Kadang-kadang ana sing 11 kelalen karo wong tua. Wonten mboten? Makanya kita tidak boleh membanggakan anak, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu kita bangga-banggakan. Yang kaya sekalipun, yang sukses sekalipun nggak perlu kita bangga-banggakan. Karena tidak sedikit banyak orang yang kecewa dengan perlakuan anak yang seperti itu. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Dia menyadari akan keberadaannya, ya. Tetapi tidak sedikit wong tua sing badan langsa, ya, anak pirang-pirang orang asing ndongol. Nah, ibaratnya udah pada sibuk, ya orang main itu harus sibuk dewek, ngurusi anak, bojo dan sebagainya. Ibaratnya anak, katakan kita punya anak lanang, ya, udah nikah, itu ibaratnya cara bocah cilike wis duwe dolanan sing baru, dolanan sing lawas wis ora kanggo. Udah beli motor-motoran anyar, motoran sing lawas wis ora kanggo. Sibuk dengan permainan barunya. Ibaratnya seperti itu. Orang lanang, orang wedon kayak gitu. Apalagi anak perempuan, kalau udah dinikah orang, ya sudah, sehelai rambut pun kita tidak punya hak untuk ngatur. Semuanya sudah miliknya suaminya. Sampai diceritakan dalam hadis kan, orang tuanya sakit dikabari orang teka gara-gara tidak diizini suaminya, sampai meninggal pun tidak datang karena tidak diizinkan suaminya. Karena itu sudah milik suami, sudah. Ketika diadukan, ya Rasulullah, begini, orang tuamu, engkau mendapatkan ampunan karena ketaatan istrimu terhadap suaminya. Sudah seperti itu. Kemudian, ya, al-baqiyatus shalihat bersifat abadi, sedangkan anak maupun harta itu tidak ada yang abadi. Harta juga sementara, ya. Harta sementara, popularitas sementara, kehormatan, terkenal, tersohor, terhormat, ya semua sementara, ya. Kita jangan menuntut terus dihormati ketika lagi masih kanggo, ya. Masih jadi pejabat, ya di orang ini pada hormat,
Wis ora dadi pejabat ya jangan menuntut dihormati ketika seperti menjadi pejabat, itu sejen persoalannya. Itu sementara. Tapi al-baqiyatus shalihat itu abadi. Kemudian pahalanya sempurna. Karena itu monggo kita biasakan ya membaca zikir-zikir yang banyak sekali ya faidahnya. Ini hadis ini jadi menafsirkan ayat tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta, anak itu adalah perhiasan dunia. Al-baqiyatus salihatu khairun, al-baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik ganjarannya dan sebaik-baik amalan. Amal itu harapan, sebaik-baik harapan. Kita tidak akan kecewa dengan mengharapkan al-baqiyatus shalihat. Nah, seperti apa al-baqiyatus shalihat? Nah, isinya adalah diantaranya kalimat ini: la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini. Kemudian artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jadi terjemahan la ilaha illallah itu yang sempurna adalah terjemahannya tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, kalau dalam tafsirnya la ilaha ay la ma'budu bihaqqin illallah musbitanil ibadah lillah. Sehingga kalau diterjemah dengan bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga ketika diterjemah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini terjemahan ini masih naqis, kata ulama, masih kurang. Karena apa? Onten buatan Tuhan selain Allah ada enggak? Ada, banyak. Sehingga kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan itu Allah. Maka yang benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Musbitanil ibadah lillah. Karena syarat menjadi Tuhan itu, jadi Tuhan itu ada syaratnya, Pak. Nanti kalau kita lihat nanti, kalau tidak memenuhi syarat berarti dia batal menjadi Tuhan. Apa syaratnya? Yang pertama, ahad, esa, tidak berbilang. Allahu ahad. Sementara Tuhan yang lain itu banyak jumlah, berbilang-bilang. Patung ora kursiji. Ya, kalau dia menyembah gunung, gunung tidak hanya satu. Kalau dia menyembah benda apa, maka benda itu pun tidak satu. Berarti tidak ahad, tidak esa. Sudah batal itu, batal menjadi Tuhan. Yang kedua, as-somad, tempat bergantung segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ya. Apakah ada sesuatu yang kepadanya semua bergantung kepadanya? Mboten enten. Kemudian yang berikutnya, lam yalid, tidak pernah melahirkan. Ya, artinya Tuhan itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti sebelum dilahirkan dia tidak ada. Katakanlah Tuhan Yesus dilahirkan, bukan? Berarti sebelum dilahirkan belum ada Tuhan. Kemudian setelah Yesus diangkat, diwafatkan, berarti sudah tidak ada Tuhan, maka itu batil. Maka dikatakan wa annama yad'una min dunihil batil. Maka segala macam apa yang disembah selain Allah adalah batil. Ini konsekuensinya.
Jadi tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Meyakini ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diagungkan selain Allah, maka adalah kebatilan. Dengan demikian, secara garis besar, maka semua agama selain Islam itu batil, otomatis. Apalagi diperjelas dengan satu ayat, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ya. Tidak ada agama selain Islam yang dari Allah. Semua agama, semua para nabi itu meyakini hanya Islam sebagai agama. Di antaranya misalkan kita ambil surat Al-Baqarah, ya. Wa idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, Islamlah kamu, maka kami Islam, berserah kepada Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub berwasiat kepada putra-putranya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu agama dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua begitu. Tidak seorang nabi kecuali semua itu Islam. Jadi kalau orang lain mengatakan bernabikan Nabi Isa, itu perlu dipertanyakan. Nabi Islam itu tidak pernah mengajarkan agama kecuali Islam. Maka ditanyakan dalam surat Al-Imran, surat Al-Maidah itu di lembar terakhir. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta'lamul ghuyub. Nabi Isa itu pernah ditegur, ditanya, wahai Isa ibnu Maryam, apa kamu yang nyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu selain Allah? Itu. Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku. Kalau aku yang mengatakan seperti itu, tentu Engkau tahu kepada diriku, sedangkan aku tidak tahu tentang Engkau dan Engkau maha tahu tentang perkara gaib. Dan saya mengetahui mereka madumtu fihim, selagi saya bersama mereka. Saya ngerti kondisi mereka, kondisi umat itu ya ketika saya masih hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, setelah Engkau wafatkan aku, maka seluruhnya atau selebihnya pengawasan terserah kepada Engkau. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu tidak tahu menahu. Kalau ada agama yang mereka anut kemudian menisbatkan nabinya Isa, itu Nabi Isa nggak tahu menahu. Aku nggak ngerti. Saya taunya ketika saya hidup bersama mereka. Begitu aku diwafatkan, ya sudah, saya nggak ngerti selanjutnya seperti apa. Ini diantaranya. Jadi semua agama dan keyakinan apapun selain Islam itu batil. Ini la ilaha illallah. Kita menghayati al-baqiyatus shalihat, yaitu la ilaha illallah. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebatilan agama-agama selain Islam, yang menjelaskan bahwa agama itu hanya Islam. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami para nabi itu tidak ada yang selisih, tidak ada yang sengketa, tidak ada yang berbeda. Kami semua Islam. Hanya syariatnya yang berbeda, ya. Hanya syariat berbeda-beda. Puasa misalkan berbeda. Puasanya ahlul kitab itu tanpa sahur, sedangkan puasanya umat Nabi SAW ada sahur. Maka dikatakan
perbedaan puasa kami dan puasa ahlul kitab itu terletak pada makan sahur, karena mereka itu tidak sahur. Jadi mereka itu hanya buka, ya, makan itu ketika waktu buka sampai sebelum tidur. Begitu sudah tidur, wis sudah nggak boleh makan lagi. Bangun malam ngelilir usah kena mangan maning esuk nekar buka. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah ya, dengan syariat yang sangat lapang, yang sangat mudah, sehingga Rasulullah mensyaratkan atau menganjurkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu keberkahan. Ini la ilaha illallah. Kemudian subhanallah, Allah itu maha suci, suci dari segala aib, suci dari segala kekurangan, ya, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Di antaranya orang Nasrani itu mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah, itu keyakinan Yahudi. Kemudian Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Subhanallah, Allah maha suci dari semua yang mereka sebutkan. Allah itu maha suci dari segala apa yang mereka sangka. Nah, ini diantaranya. Kemudian Allahu Akbar, jelas Allah itu maha besar ya. Allah maha besar. Kebesaran Allah tidak bisa dibayangkan ya. Makhluknya aja ya, bumi ini udah besar, langit lebih besar lagi. Langit pertama dan bumi kalau dibandingkan dengan langit kedua seperti apa? Ibaratnya seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Demikian langit kedua, langit pertama dunia dibanding langit ketiga seperti itu lagi, sampai selanjutnya, sampai arsy, sampai kursi. Itu makhluk Allah ya. Dan Allah di atas itu semua, sehingga tidak ada yang sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi ya. Rasulullah pun belum pernah diperlihatkan atau belum pernah diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa juga begitu. Tetapi nanti ada saatnya di mana kita akan diberikan nikmat tambahan dengan diperkenankan melihat wajah Allah. Dalam surat Qiyamah dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka-muka ketika itu sungguh sangat gembira, ceria. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Rabbnya. Ini sebagai nikmat ziyadah, dan nikmat itu adalah nikmat yang paling puncak, tidak ada nikmat di atasnya. Ketika kita diperlihatkan melihat wajah Allah, berarti itu nikmat yang paling besar, sudah tidak ada lagi nikmat selebihnya dari itu. Kemudian ya, alhamdulillah ya, maha segala puji milik Allah ya. Para ahli bahasa mengatakan alhamdu, huruf al itu artinya al-istighraq, artinya segala puji itu milik Allah tanpa ada yang terkecuali. Nah, adapun manusia dipuji itu mungkin dari sebagian sisi. Ada orang yang dipuji karena gantengnya mungkin. Ada orang yang dipuji karena dia miliki skill tertentu. Jadi ada sebagian atau seseorang atau manusia itu bisa dipuji karena hal-hal tertentu yang sifatnya tidak total, tidak mutlak. Mungkin karena gantengnya, karena cantiknya, karena mulus kulitnya, karena fasih bahasanya dan lain-lain. Tetapi al-istighraq artinya Allah maha terpuji dan tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Kalaupun kita memuji sesuatu, maka hendaknya kita memuji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus,
yang luar biasa. Jangan lupa kita mengucapkan apa? Masya Allah. Karena dia indah, dia bagus, dia luar biasa. Itu karena Allah yang membuat seperti itu, bukan dengan sendirinya dia indah. Keindahan alam yang begitu indah itu bukan indah karena kemauannya, tapi Allah menciptakan alam itu indah dan seterusnya dan seterusnya. Allah menciptakan air itu begitu jernih, begitu segar, sehingga kita menikmati segarnya air itu. Itu dipuji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hendaknya kita resapi zikir-zikir ini agar melahirkan satu ketaatan dan tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah zat yang maha kuasa atas segala hal ya. Bahkan disebutkan dalam surat Az-Zumar ya, ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri ya, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih ya. Subhanallahi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semua itu dalam genggamannya, qabdah. Bumi semuanya dalam genggaman Allah. Was samawati wal ard matwiyatum biyaminih, was samawati matwiyatum biyaminih, sedangkan langit itu matwiyah, dilipat hanya dengan satu tangan kanannya ya. Subhanah amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dari ayat ini kita bisa memberi atau mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah itu menginformasikan bahwa dirinya itu memiliki tangan, seperti qabdatuhu biyamini ya Pak, matwiyatun biyamini, bumi dalam genggamannya, langit dilipat dengan tangan kanannya. Nah, ini bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat seperti itu, punya tangan kanan ya. Tetapi kita tidak boleh membayangkan seperti apa tangannya dan lain sebagainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu diantaranya. Itu diantaranya terkait dengan al-baqiyatus shalihat ya, dan masih banyak zikir-zikir yang kita harus lafalkan ya, untuk agar supaya kita itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketenangan ya. Sebagaimana hadis yang lalu bisa saya sampaikan bahwa antakuna lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisan kita selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang lain, ahabul kalam ilallah arba'un la yadurruka bi ayyihin bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik kalimat itu kalimat yang paling dicintai Allah ada 4. Tidak mengapa atau tidak berbahaya engkau akan mulai dari manapun dari 4 kalimat itu, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Rasulullah itu sering menggunakan metode-metode dengan menyebutkan jumlah-jumlah tertentu. Intinya supaya kita mudah mengingat ya. Tapi bukan berarti hanya kalimat ini yang dicintai Allah. Masih banyak model-model seperti ini ya, dalam memberikan pelajaran itu dengan menyebut jumlah-jumlah tertentu. Ya, kita baca 4 kalimat yang paling dicintai Allah, itu subhanallah, monggo. Walhamdulillah, la ilaha illallah,
wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okay. Sekarang kembali yang Baqiyatus Shalihat. La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Semua ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian para jamaah yang berbahagia, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka seluas-luasnya kemudahan untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan ditutup rapat-rapat jalan-jalan yang menuju kerusakan, kemaksiatan, dan ujungnya adalah neraka. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.